Masih melanjutkan Stellar Transformation dan kita sudah memasuki season keduanya. Di sini Xiaoyu terbangun di suatu tempat dan dia tidak mengetahui apakah dirinya ini sudah mati atau hidup. Dia teringat dengan ayahnya dan melihat bagaimana ayahnya memeluk dirinya yang sudah sekarat. Di sisi lain, batu meteor itu mencoba menyembuhkan luka-luka yang diterima oleh Xiaoyu. Beberapa saat kemudian, ia pun terbangun dan season kedua pun dimulai. Di sini kita diperlihatkan Raja Xiaodi yang sangat marah atas kematian istri dan anaknya. Dia ini ingin segera membalas dendam kepada Raja Xiangguan. Kembali kepada Xiaoyu, dia kaget bahwa dirinya ini ternyata masih hidup. Ditambah lagi dia bingung sekarang ini dia berada di mana. Tidak lama kemudian ada seekor kucing yang bisa bicara bernama Xiaoxing. Ia memberitahu bahwa mereka sekarang berada di Lisanju. Ia juga menceritakan tuannya dulu yang bernama Li Wei ada pangeran kerajaan di galaksi. Dia pergi melewati lubang hitam untuk mencari dunia kultivasi. Hingga akhirnya dia ini sampai di dunia mereka dan melakukan kultivasi di sana. Namun di tahap akhir dirinya ini tidak berhasil. Sebelum dia meninggal, Li Wei meminta Xiaoxing untuk menunggu tuannya selanjutnya yang ada Xiaoyu. Ia pun memberikan Xiaoyu buku panduan yang telah dibuat oleh Li Wei. Ia memberitahu Xiaoyu berhasil berpindah ke sini berkat bentuk armor dari diagram pembuka surga bagian 3. Di sisi lain, Raja Xiangguan sangat khawatir karena dirinya tidak menyangka Raja Xiaodi akan melakukan penyerangan secepat ini. Kita pun diperlihatkan banyaknya pasukan yang dibawa oleh Raja Xiaodi. Kembali ke Lisanju, karena Xiaoxing sangat kelelahan, ia pun memutarkan proyeksi peninggalan dari Li Wei. Ia memberitahu bahwa Xiaoyu ada penerusnya. Ia sedikit menceritakan tentang masa lalu dirinya. Ia yang sudah pergi ke banyak tempat berhasil menciptakan metode kultivasi yang ia beri nama Xing Chengbian atau pengubah bintang. Xiaoyu pun menyadari bahwa dia itu ada sosok yang misterius yang diceritakan oleh Paman Feng. Ia memberitahu si Chengbian jauh lebih unggul dari orang-orang yang menggunakan Yuan Ying. Dan di dalam Xing Chengbian ada 6 tahap, yakni Xing Yun, Liu Xing, Xing He, Xing Xing, Du Ji, dan He Xing. Sebelum Li Wei pergi, dia meminta Xiaoyu untuk melampaui dirinya. Xiaoxing memberikannya sebuah cincin peninggalan dari Li Wei. Beberapa saat kemudian, Xiaoyu pun mulai mempelajari teknik Xiang Chanbian. Sebelum ujian dujinya dimulai, Xiaoyu ingin mencari beberapa monster untuk melatih tangannya. Scene pun berpindah, yang mana Xiaoyu menantang para serigala api hijau. Beberapa saat kemudian, Xiao He datang dan mengambil semua serigala itu. Nah, tidak lama kemudian, ujian Duji yang adalah 49 hari peta ke surga akhirnya datang. Namun itu bukanlah miliknya, melainkan ujian itu milik Xiao He. Tidak lama kemudian, ujian kedua pun datang. Nah, ujian ini baru milik Xiaoyu. Di saat mereka melakukan ujian itu, tiba-tiba saja banyak gerombolan serigala yang menyerang. Xiaoyu pun melawan mereka supaya ujian Xiao He tidak terganggu. Di saat petir kedua datang, untung saja Xiao He membantu dirinya. Xiaoyu pun bergegas pergi menjalankan ujiannya. Nah, di saat Xiao He menjalankan kembali ujiannya, para serigala banyak berdatangan. Ia pun memanfaatkan petir itu untuk menyerang mereka. Di sana, Xiao He dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tidak mau kalah, Xiaoyu pun menunjukkan kekuatannya.
Mereka saling bergantian untuk melakukan ujian masing-masing. Nah, di saat Xiaoyu mau menahan mereka, ia ini terkena serangan combo yakni dari pemimpin serigala dan Tianlongji. Di sisi lain, Xiaohe sudah berhasil menyelesaikan ujiannya. Tidak lama kemudian, Xiaoyu pun juga berhasil menyelesaikan ujiannya. Mereka berdua pun melakukan serangan combo untuk menghabisi gerombolan serigala itu. Melihat besarnya kekuatan mereka, para serigala pun pergi dari sana. Xin pun berpindah ke Li Zhenju. Nah, di sana tiba-tiba saja Xiaohe ini berbicara dengan bahasa manusia. Mereka pun pergi ke alam bawah sadar dan saling berbicara di sana. Xiaoxing kaget melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Xiaoyu dan Xiaohe kembali melakukan latihan. Di sini, Xiaoyu mencoba mempelajari tahap pertama Xing Chen Bian, yakni Xingyun atau Nebula. Walaupun beberapa kali sempat gagal, ia pun terus mencoba hingga akhirnya berhasil. Di sisi lain, Xiaohe juga berlatih, namun kita tidak tahu latihan apa yang ia lakukan. Karena Xiaoyu sudah berada di tahap Nebula, mereka pun berencana untuk kembali pulang. Tapi sebelum itu, ia ingin meningkatkan kedua senjatanya dengan permata kelas atas. Setelah semua itu selesai, Xiaoyu pun mengecilkan Li Zhenju menggunakan cincin peninggalan gurunya. Mereka pun segera pergi menuju benua Xianglong. Di perjalanan itu, Xiaoyu merasa khawatir peperangan akan dimulai. Di sisi lain, Raja Xiaodi sudah mulai menyiapkan strategi perangnya dan perlahan-lahan berhasil mengalahkan kerajaan yang dikuasai oleh negara Chu. Ternyata Raja Xiaodi juga bekerjasama dengan bandit Heishu dalam peperangan ini. Tidak hanya itu, proyek Flying Eagle pun telah mulai dilakukan. Xin pun berpindah ke ibu kota Shu. Di sana, kepala keluarga Sangguan memberikan pedang mereka karena dia ini percaya Raja Xiaodi mampu membalaskan dendam raja mereka terdahulu. Di sini kita diperlihatkan sedikit adegan dari peperangan. Di sisi lain, Xiang Guan yang sedang marah didatangi oleh seseorang yang membentak dirinya. Karena kedatangan orang itu, Xiang Guan pun sangat ketakutan. Ia memberitahu semua hal ini ada kesalahan Xiang Guan karena telah berani menghabisi istri dari Raja Xiaodi. Ia pun meminta Xiang Guan untuk pergi dari istana, namun dia ini harus meninggalkan permaisurinya. Dia yang adalah leluhur dari keluarga Xiang berencana untuk menghentikan pemberontakan ini. Ia pun pergi bersama Wude untuk mengalahkan para pasukan dari Raja Xiaodi. Dengan kekuatan besarnya, ia pun berhasil membantai para pasukan. Ia pun memberitahu supaya anak-anak keluarga Xiao segera muncul. Mendengar suaranya, Xiaodi pun mengetahui bahwa itu ada Xiangyang, kaisar pertama dari dinasti Chu. Raja Xiaodi pun pergi menuju ke sana. Di sisi lain, Xiaoyu dan Xiaohe melakukan pertandingan ulang mereka yang sempat terganggu.
Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di kerajaan. Paman Hei yang tidak menyangka menyambut kedatangan dari Xiaoyu. Paman Hei pun memberitahu bahwa ayah dan kedua kakaknya sedang berperang di garis depan provinsi Jianbai. Xiaoyu pun segera pergi menemui ayahnya. Di sisi lain, Raja Xiaodi pun akhirnya menemui Xiangyan dan Wude. Mereka pun saling berbicara yang mana dia ini ingin Xiaodi menyerah dan mengajaknya untuk bergabung dengan keluarga Xiang. Tentu saja, Raja Xiaodi menolak hal itu dan ia pun sedikit mengancam mereka dengan jutaan pasukan yang dimilikinya. Bahkan jika dia mati, keluarga mereka akan melakukan apapun untuk meratakan negara Chu. Tapi jika mereka mundur, Raja Xiaodi akan menarik semua pasukannya. Xiang Ying pun sepakat dengan perkataan dari Xiaodi, tapi hal itu sudah dia rencanakan. Yang mana mereka memanfaatkan para pasukan yang mundur dan menghabisi mereka satu persatu. Akibat hal itu, pasukan Xiang pun semakin bersemangat. Dengan perintah Raja Xiang, mereka berencana untuk merebut ibu kota Shu. Raja Xiaodi pun meminta para pasukannya mundur selagi dia memikirkan bagaimana cara untuk menyerang balik. Di saat kedua anaknya berbicara dengan dirinya, Raja Xiaodi merasakan kekuatan yang melebihi dirinya dan Paman Feng. Yang ternyata kekuatan itu berasal dari Xiaoyu. Mereka pun tidak percaya Xiaoyu ini ternyata masih hidup. Malam harinya, Xiaoyu pun bercerita tentang perjalanannya kemari. Kedua saudaranya pun bersulang menyambut kedatangan dirinya. Karena ayahnya telah berhutang banyak kepada dirinya, ia pun berjanji akan mengabulkan permintaan yang Xiaoyu inginkan. Xiaoyu pun mengajak keluarganya untuk naik ke atas atap. Ia pun memberitahu saat dia latihan di atas atap, ia menyadari bahwa pandangan dari atas sangatlah sepi. Jadi ia berpikir hal itu sangat seru jika dia berbicara dengan ayahnya sambil menikmati bulan. Karena pemandangan di atas sangatlah indah, mereka pun minum bersama di sana. Xiao Zheng menanyakan kenapa mereka tidak melakukan serangan balik kepada Xiang. Ayahnya pun memberitahu bahwa semua itu karena Xiangyang. Dia adalah kaisar pertama Chu yang sudah berada di tahap Yuanying yang adalah tahap kedua Sang Xian. Xiaoyu pun berencana untuk menyerang Xiangyang bersama Xiao He. Tapi Paman Peng melarangnya karena kekuatan Xiang sangatlah berbeda. Xiaodi pun meminta ketiga anaknya untuk sementara waktu melupakan masalah itu. Di sini, Xiao He dan Xiaoyu kembali saling berbicara di alam bawah sadar mereka. Yang mana mereka berencana untuk mengalahkan Xiangyang. Keesokan harinya, Xiaodi bermimpi tentang pertarungan dulu. Tidak lama kemudian, kedua anaknya memberitahu bahwa Xiaoyu meninggalkan sebuah surat yang berisikan ia dan Xiao He akan melakukan penyerangan. Xiaodi yang merasa anaknya telah banyak berkorban untuknya pergi menyusul. Di sisi lain, ternyata Xiaoyu terlebih dahulu pergi ke tempat Wude, yang mana ia berencana untuk menghabisinya. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyu pun berhasil menghabisi Wude dan secara langsung menantang Xiangyang. Xiaoyu pun memberitahu bahwa hari ini adalah pemakamannya. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Xiaodi yang mencoba membantu ditahan oleh Paman Peng. Karena hal itu malah akan mengganggunya dan meminta dia untuk percaya kepada Xiaoyu. Xiaoyu tidak menyangka Xiangyang akan sekuat ini. Xiao He pun mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Xiangyang memanggil tombaknya dan membuat Xiaoyu sempat kesusahan.
Karena dia sangatlah kuat, Xiaohe meminta Xiaoyu untuk menahannya hingga bulan purnama muncul, supaya dia ini bisa menggunakan teknik full moon. Tidak lama kemudian, bulan purnama pun muncul. Xiaohe pun segera menggunakan tekniknya. Walaupun sempat ditahan oleh Xiangyang, Xiaohe kembali menyerangnya dan kali ini ia berhasil melukainya. Tidak mau kalah, Xiaoyu pun menggunakan pukulan meteornya. Di saat Xiaoyu menghabisinya, Xingyang ini sudah berencana untuk meledakkan dirinya. Xiangguan pun tidak menyangka kaisarnya bisa dikalahkan. Dan ia pun menyadari semua ini telah berakhir. Di sisi lain, ayahnya masih terus mencari keberadaan dari Xiaoyu. Masih melanjutkan video kemarin, di sini Paman Feng memberitahu bahwa dirinya tidak bisa merasakan kehadiran dari Xiaoyu. Raja Xiaodi yang sedih bercampur marah memerintahkan untuk meratakan negara Chu. Nah, tiba-tiba saja Xiaohe muncul dan tidak lama kemudian Xiaoyu juga muncul dengan membawa tombak dari Xiangyang. Setelah hari itu, semua pasukan yang dikirim oleh Raja Xiaodi berhasil memusnahkan pasukan keluarga Xiang dalam satu malam. Xin pun berpindah ke tempat Kaisar Xiangguan. Di sana Raja Xiaodi datang dan memberitahu bahwa mereka telah mengepung kekaisaran. Xiangguan yang sombong meminta dia untuk berlutut kepadanya. Xiaodi meminta dia untuk segera menyerah, jika tidak dia akan menghabisinya. Xiangguan yang tidak ingin dihabisi olehnya memilih untuk melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Pemaisuri yang sangat setia kepadanya juga memilih untuk melakukan bunuh diri. Xiaodi memberitahu istrinya bahwa dia dan anak-anaknya telah berhasil membalaskan dendam. Xin pun berpindah, yang mana Raja Xiaodi dan yang lainnya merayakan kemenangan mereka. Paman Feng memberitahu bahwa Xiaoyu sangat berdampak besar dalam penyerangan mereka terhadap negara Chu. Kedua kakak Xiaoyu juga setuju dengan perkataan Paman Feng. Tidak lama kemudian, Xiaoyu pun datang ke sana. Kedua kakaknya mengajak ia untuk membantu ayah mereka, namun Xiaoyu menolak karena ia ingin melatih kultivasinya. Jadi dia pun harus meninggalkan Xianglong untuk sementara waktu. Mendengar semua itu, Xiaodi memberitahu mereka di saat ia mengasingkan Xiaoyu ke Gunung Yunwu, dia merasa hal itu adalah keputusan yang tepat untuk melindunginya. Namun ternyata dirinya ini salah karena ia selalu menentukan jalan hidup Xiaoyu tanpa bertanya sekalipun kepada dirinya. Xiaodi pun merasa telah gagal menjadi seorang ayah bagi Xiaoyu. Jadi sekarang ia membiarkan Xiaoyu untuk menentukan jalan hidupnya dan mengizinkannya untuk pergi. Keesokan harinya, Xiaoyu pun melakukan perpisahan dengan keluarganya. Di perjalanan itu, Xiaoyu diberitahu oleh ayahnya bahwa umumnya kultivasi dibagi menjadi 3, yakni kultivasi dewa, kultivasi iblis, dan kultivasi monster. Sedikit informasi, Xiaoyu ini termasuk kultivasi dewa. 3 kultivasi ini memiliki perbedaan satu sama lain. Ayahnya juga mengingatkan dirinya supaya tidak terlalu gegabah di lautan. Apalagi di lautan yang luas itu, kemungkinan bisa muncul kultivasi monster. Dan benar saja, kultivasi monster pun muncul. Xiaohe pun dengan cepat menyerang makhluk itu. Xiaoyu kembali mengingat perkataan ayahnya bahwa kultivasi monster sangat kuat dalam pertarungan di dalam air. Dan terlebih lagi, di kedalaman 10.000 meter ada beberapa kultivator yang mengerikan. Kembali ke pertarungan, di sini Xiaoyu pun berhasil mengalahkan monster itu dan mengubahnya menjadi jindan. Tapi tidak lama kemudian, para monster itu pun kembali muncul. Sempat terjadi aksi saling kejar antara mereka, namun para monster itu berhasil menyudutkan mereka dan membuat Xiaoyu dan Xiaohe tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam lautan untuk melarikan diri. Mereka yang sudah disudutkan didatangi oleh pemimpin para monster yang bernamakan Sanmo. Xiaoyu menyadari bahwa dia itu berada di tahap Yuan Ying dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Xingyang. Ia pun menunjukkan wujudnya dan tidak akan membiarkan Xiaoyu pergi karena mereka telah menghabisi anaknya. Xiaoyu meminta maaf karena mereka ini hanya berusaha untuk melindungi diri. Namun Sanmo tidak mempedulikan hal itu dan ingin membalas dendam anaknya. Tidak punya pilihan lain, mereka pun bertarung dengan para kultivasi monster.
Tapi karena perbedaan kekuatan dan kalah jumlah, Xiaoyu dan Xiaohe ingin pergi dari sana. Namun Sanmo ini tidak membiarkan hal itu terjadi. Karena sudah terdesak, Xiaoyu pun melemparkan Jindan milik anak Sanmo. Melihat dia lengah, Xiaoyu pun menyerangnya dan berhasil melukai Sanmo. Xiaoyu juga memanfaatkan hal itu untuk pergi dan mengambil kembali Jindan monster itu. Mereka pun memutuskan untuk berpisah sementara waktu. Xiaoyu yang terus dikejar oleh Sanmo memanfaatkan larva bawah laut untuk melarikan diri. Karena kehilangan jejaknya, Sanmo pun pergi ke istana Gua Darah. Ia memberikan perintah kepada para bawahannya untuk mencari Xiaoyu. Karena dia yakin Xiaoyu itu terluka cukup parah dan kekuatannya kurang dari 10%. Tidak hanya itu, ia juga menginginkan tombak guntur yang adalah senjata roh tingkat tinggi. Di sisi lain, Xiaoyu yang berhasil melarikan diri mendapatkan luka yang cukup parah. Untung saja dia memiliki batu meteor itu, yang mana batu itu segera menyembuhkan luka-luka yang diterima oleh Xiaoyu. Ia mencoba menghubungi Xiaohe, namun hal itu tidak berhasil. Ia pun memanggil Xiaoxing karena dia tidak bisa terhubung dengan Xiaohe. Ia pun menanyakan apakah ada cara untuk memahami dunia bawah laut. Xiaoxing teringat sesuatu dan memberikan teknik rahasia pencari jiwa. Ia pun mencoba dan melihat Sanmo sedang memberikan perintah. Karena token yang dia pegang memerlukan dari iblis, Xiaoxing memintanya untuk berlatih Beiming yang adalah teknik untuk menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan bintang. Di saat ia ingin berlatih, ada duyung kecil yang melihatnya. Duyung kecil itu pun melaporkan hal itu kepada monster ular. Ternyata pembicaraan mereka diketahui oleh saudaranya. Ia pun meminta adiknya untuk bekerja sama mendapatkan tombak guntur. Kembali kepada Xiaoyu, ia merasa bingung bagaimana cara untuk menggabungkan kekuatan jiwa dan bintang. Tidak lama kemudian, ia pun merasakan kedatangan dari dua monster itu. Karena mereka berada di tingkat Yuanying, Xiaoyu pun melarikan diri. Aksi saling kejar pun terjadi antara mereka. Nah, di saat Xiaoyu terkepung, untung saja di sana ada Xiaohe yang memiliki penampilan berbeda. Ternyata dia itu mengubah dirinya dengan teknik terlarang. Namun dia tidak bisa membahas lebih lanjut karena mereka harus menghadapi kedua monster itu. Xiaohe menyerang salah satu monster itu dan memberikan sedikit luka kepadanya. Xiaoyu memutuskan untuk kembali berpisah dan akan bertemu di luar istana Gua Darah. Mereka pun saling bertarung satu sama lain. Di saat ular merah mau menyerang Xiaoyu, untung saja Xiaohe menyerangnya dari jauh. Ia juga berhasil menyerang musuhnya, yang ternyata Xiaohe mendapatkan efek buff berkat bantuan bulan purnama. Di sisi lain, Xiaoyu juga masih bertarung dengan monster satunya. Xiaoyu yang menggunakan Linkinya berhasil menjatuhkan monster itu. Melihat Linkinya yang begitu kuat, ia pun semakin bersemangat untuk menghabisi Xiaoyu. Di sisi lain, karena efek bulan purnama sudah habis, Xiaohe pun sangat kesusahan untuk melawan monster itu. Xiaoyu memintanya untuk menepati janji yang adalah untuk melarikan diri. Kembali kepada Xiaoyu, dia ini masih kesusahan untuk melarikan diri. Bahkan dia ini terkena pusaran air dan menempatkan dia di rawa beracun. Ular itu memberitahu bahwa Xiaoyu akan mati dalam 1 jam karena sudah menghirup gas beracun. Namun Xiaoyu tidak mempedulikan hal itu dan kembali bertarung.
Xiaoyu yang beberapa kali sempat kesulitan berhasil menghabisi ular itu dengan pedang lingkinya. Namun ular itu ternyata belum mati dan kembali menyerang Xiaoyu. Ia yang terkena gigitan langsung menghabisi monster itu. Xiaoyu menyerap tubuh si ular dan menyerahkan lukanya kepada batu meteor itu. Di sisi lain, wanita yang kita temui di akhir season 1 kembali diperlihatkan. Terlihat dia ini juga memiliki batu yang mirip dengan Xiaoyu, tapi dengan warna yang berbeda. Scene berpindah ke ular hijau yang menemui kakaknya yang adalah pemimpin istana Gua Darah. Ia memberitahu bahwa adik mereka telah meninggoy karena dihabisi oleh kultivator dewa yang ada Xiaoyu. Ia merasa sedih sekaligus kecewa karena para adiknya dikalahkan orang yang lebih lemah dari mereka. Di saat Sanmo datang, pemimpin itu menyalahkan dia atas kematian adik ketiganya. Ia pun memberikan perintah untuk menangkap Xiaoyu, namun Sanmo memberitahu bahwa dia itu cukup pintar. Jadi ia memiliki rencana untuk menangkap elangnya atau Xiaohe agar menjadi umpan dan menjebak Xiaoyu. Pemimpin itu pun memberikan perintah untuk menangkap Xiaohe. Scene pun berpindah ke suatu tempat yang mana Xiaoyu berada di sana. Ia bingung bagaimana dia bisa datang kemari. Xiaoyu pun mendatangi seseorang yang memanggil dirinya. Di sana ia tidak menggunakan nama asli, melainkan nama asasinnya yakni Lu Xing. Orang itu pun memperkenalkan dirinya yang adalah Paman Lan. Dia ini sama dengannya yang adalah kultivator dewa. Di saat mereka saling berbicara, Xiaoyu ini melihat seorang wanita. Dan ia pun terbawa ke dalam sebuah tempat yang mana itu hanyalah hayalan dirinya saja ketika menatap wanita itu. Xiaoyu yang sangat terpesona kepadanya disadarkan oleh Paman Lan. Ia memberitahu wanita ini bernama Li'er dan dialah yang menyelamatkan Xiaoyu. Xiaoyu pun berterima kasih atas pertolongannya. Di saat mereka saling berbicara, Xiaoyu merasakan ada yang aneh dengan batu meteornya. Sambil tersenyum, Li'er pun berpamitan dengan dirinya. Paman Lan memberitahu bahwa Li'er sangat menyukai laut, jadi mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana. Nah, tiba-tiba saja ada kera yang menyerangnya. Xiaoyu pun memeriksa kekuatannya yang ternyata ia itu berada di tahap Yuan Ying. Paman Lang memperkenalkan kera itu yang bernama Hao Fei. Walaupun dia usil dan jahil, tapi sebenarnya dia adalah makhluk legenda. Mendengar Hao Fei memanggil Paman Lan sebagai guru, membuat dia bertanya-tanya seberapa kuat dia itu. Paman Lan mengizinkan Xiaoyu tinggal di sini karena dia memiliki hati yang lebih baik dari dirinya dan meminta Hao Fei memanggil Xiaoyu sebagai seorang kakak. Xiaoyu meminta izin untuk menggunakan rumah bambu. Paman Lan mengizinkannya, bahkan dia itu memasang penghalang supaya hanya Xiaoyu saja yang bisa masuk. Hao Fei pun cemburu atas sikap Paman Lan. Di sisi lain, para monster masih terus mencari keberadaan dari Xiaohe. Kembali kepada Xiaoyu, ia ini merasa latihan Baimingnya selalu gagal. Xiaoxing pun memintanya untuk tidak khawatir. Nah, di saat mereka saling berbicara, ada Hao Fei yang mencarinya. Ia yang sangat tidak puas dengan keputusan gurunya mengajak Xiaoyu untuk bertarung. Dan jika Xiaoyu menang, baru dia mengakuinya sebagai kakak. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Pertarungan mereka itu diiringi oleh permainan kungfu dari Li'er. Xiaoyu merasa musik dari Li'er itu memanggil-manggil dirinya. Nah, Hao Fei pun menyadari bahwa musik dari Li'er membantu Xiaoyu dalam pertarungan tadi. Jadi ia pun membatalkan pertarungan dan akan menantangnya lagi. Keesokan harinya, Xiaoyu melihat kekuatan penyembuhan yang digunakan oleh Li'er. Melihat kehadiran Xiaoyu, Li'er pun menanyakan kenapa dia selalu menatap dirinya. Sambil malu-malu, Xiaoyu memberitahu bahwa ia sangat terkesan dengan penyembuhan dari Li'er.
Nah, di sana ternyata ada Hopei yang kembali menantangnya untuk bertarung. Hopei yang memiliki sifat jahil mengambil cincin dari Xiaoyu dan membawanya pergi. Mereka pun saling kejar satu sama lain. Di sisi lain, Li Er yang sedang mandi dan menikmati segarnya air tidak mengetahui baju yang ia letakkan diambil Hopei dan meninggalkan cincin milik Xiaoyu. Tidak lama kemudian, Xiaoyu datang ke sana dan melihat pemandangan yang begitu indah. Karena baju dari Li Er telah diambil, Xiaoyu yang adalah lelaki sejati memberikan bajunya untuk Li Er. Paman Lang bertanya kenapa Xiaoyu tidak memakai baju. Ia pun beralasan bahwa dia ini sedang berlatih. Tidak lama kemudian, Hopei dan Li Er pun datang dan memberikan bajunya kembali. Melihat hal itu di dalam hati, Paman Lang tidak ingin Xiaoyu menyukai Li Er. Kita pun diperlihatkan ada seorang wanita yang terluka diselamatkan oleh seorang pria. Wanita itu meneteskan air mata yang terbagi menjadi dua. Yang kemungkinan itu adalah batu meteor yang berada di Xiaoyu dan Li Er. Di saat Xiaoyu latihan Beiming, dia ini selalu gagal untuk menguasainya. Di sisi lain, Xiaohe terus mencari keberadaan dari Xiaoyu hingga dia ini ketahuan oleh para monster. Xiaoyu yang merasakan Xiaohe dalam bahaya pergi dari sana. Li Er pun membukakan jalan dan tidak lama kemudian Xiaoyu pun menemukan Xiaohe. Li Er pun kembali membukakan jalan masuk untuk mereka. Xiaohe merasa mereka ingin menangkapnya untuk menjebak Xiaoyu. Nah, di tengah pembicaraan mereka, Hopei pun datang dan langsung menantang Xiaohe untuk bertarung. Tentu saja Xiaohe menerima tantangan itu dan mereka pun terus bertarung hingga pagi tiba. Melihat Xiaoyu yang gelisah, Li Er menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia memberitahu bahwa ia bingung, teknik ia latih selalu gagal. Namun untung saja ada musik Li Er yang bisa menghiburnya. Setelah pergi dari sana, Xiaohe memberitahu bahwa ia akan pergi meninggalkan tempat ini. Karena ia merasa kehadirannya akan mengganggu Xiaoyu dalam latihan Beimingnya. Ia juga meminta Xiaoyu untuk mengingat perkataannya di saat meninggalkan benua Xianglong. Masih melanjutkan video kemarin, dan ini ada bagian terakhir dari Stellar Transformation. Ingat, bagian terakhir. Dan di akhir video ada pembahasan tentang season ketiganya. Oke, mari kita lanjutkan. Sejak perkataan Xiaohe yang merasa Xiaoyu berada di tempat ini tidak fokus kepada latihan Beimingnya. Xiaoyu pun bimbang dengan keputusannya dan dia seharusnya ikut pergi bersama Xiaohe mengejar tingkat kultivasi. Ia pun kembali mencoba untuk berlatih Beiming dan tiba-tiba saja kesadarannya masuk ke dalam cincin. Dia pun teringat dengan ular yang ia habisi dan berencana untuk menyerap energinya supaya kekuatan jiwanya meningkat. Ia juga melihat token dari si ular yang berisikan ancaman dari Sanmo. Karena mereka ini telah menghabisi wakil ketua Istana Gua Darah. Mendengar hal itu, Xiaoyu pun khawatir kepada Xiaohe. Ia pun mengubah ular itu menjadi jindan dan mulai menyerapnya. Xiaoyu yang merasa bahwa kekuatannya sudah meningkat, dia pun segera melanjutkan latihan Beimingnya. Di sisi lain, ular hijau dan yang lainnya masih mencari keberadaan dari Xiaohe. Yanji yang berada di sana mendengar semua rencana mereka. Ia pun memberitahukan orang-orang itu kepada Li Er. Kembali kepada Xiaoyu, dia ini sepertinya sudah mulai memahami latihan Beiming. Tidak lama kemudian, ia pun keluar dan membuat Yanji ketakutan. Xiaoyu menjelaskan bahwa itu dirinya yang mengubah wajah aslinya berkat mempelajari Beiming. Melihat hal itu, Paman Lan pun kagum dengan teknik tersebut. Xiaoyu yang khawatir kepada Xiaohe berpamitan dengan mereka. Tapi tiba-tiba saja Hopei datang dan kembali mengajak Xiaoyu untuk bertarung. Xiaoyu pun setuju dan mereka pun bertarung dengan disaksikan Paman Lan, Li Er, dan Yanji.
Merasakan perkembangan Xiaoyu yang begitu kuat, Hou Fei pun menyerah dan mengakui Xiaoyu sebagai kakaknya. Xiaoyu pun berterima kasih kepada Paman Lan dan Li Er karena sudah merawat dirinya. Hou Fei yang ingin ikut membantu Xiaoyu dilarang oleh Paman Lan karena hatinya belum siap untuk menghadapi dunia luar. Hou Fei memohon kepada Xiaoyu untuk berbicara kepada Paman Lan. Ia pun berbicara dengan Paman Lan untuk mengizinkan Hou Fei bersamanya. Karena mereka berdua sudah memohon, Paman Lan pun tidak punya pilihan lain. Tapi dia meminta Hou Fei untuk mengikuti perkataan dari Xiaoyu. Paman Lan pun membuka jalan untuk mereka. Sebelum pergi, Xiaoyu memberitahu nama dia yang sebenarnya. Terlihat Li Er ini khawatir kepada Xiaoyu. Di sisi lain, Hou Fei sangat senang berada di sana karena dia ini tidak pernah pergi keluar. Sesampai di sana, Hou Fei meremehkan para penghuni laut karena tidak ada yang bisa mengimbangi kekuatannya. Xiaoyu meminta dia untuk tidak meremehkan musuhnya karena hal itu akan membahayakan dirinya saja. Namun Hou Fei yang sangat pede dengan kekuatannya tetap meremehkan para monster itu. Dia ingin menghabisi tuan mereka dan menjadi bos di sana. Karena Xiaoyu tidak percaya, ia pun menunjukkan kekuatannya. Di sisi lain, pemimpin Gua Darah masih berusaha untuk mendapatkan pedang jet supaya bisa menguasai kuil Jusa. Ia pun meminta adiknya untuk menghentikan pencarian mereka dan memberikannya perintah untuk mengalahkan kuil Jusa. Karena mereka ini sudah bertahun-tahun tunduk kepada mereka. Di tengah pembicaraan itu, mereka merasakan ada sesuatu yang terjadi. Ular hijau pun pergi ke sana untuk memeriksa hal itu. Scene berpindah kepada para naga yang juga mencari pedang jet yang adalah 9 pedang legendaris. Ke-9 pedang itu adalah sebuah kunci untuk membuka aula peri. Mereka sangat penasaran harta apa yang berada di sana. Mereka juga mengetahui di mana pedang yang lainnya berada, yakni 1 di Panglai Xianyu, 2 di Purple Flame Demon, 1 di Naga Biru Istana Xianlong, 1 di Aula Bisu, dan sisanya sedang direbutkan oleh monster bermata 3 dan Xianlong. Dan di mereka ini ada pedang jade yang ke-7. Untuk yang ke-8, para tetua masih mencari keberadaannya. Kembali kepada Xiaoyu, ternyata Hou Fei menyerang gunung itu untuk mendapatkan bunga ungu tingkai 5. Tidak lama kemudian, ular hijau pun datang bersama anggotanya. Mereka meminta bunga itu dikembalikan karena milik Istana Gua Darah. Namun Hou Fei menolak karena dialah yang menemukannya. Xiaoyu kembali menggunakan nama Liu Xing dan juga menolak memberikan bunga itu. Untuk sekarang, Xiaoyu akan kembali kita panggil dengan Liu Xing. Karena mereka terus bersikap seperti itu, Hou Fei pun sedikit kesal. Karena Liu Xing harus merahasiakan kekuatannya, ia pun menyerahkan mereka kepada Hou Fei. Walaupun mereka semua berada di tingkat Yuanying, Hou Fei dengan mudah menyerang mereka. Tapi di saat salah satu monster itu mengambil bunganya, Hou Fei pun marah dan mengakibatkan tongkat hitamnya loyo. Ia yang terpancing dibawa ke tempat sempit dan berhasil dijebak. Tongkatnya yang loyo tidak bisa membebaskan diri Hou Fei. Di saat monster itu ingin menghabisinya, untung saja ada Liu Xing. Ia pun meminta Hou Fei untuk mengendalikan amarahnya agar bisa kembali mengendalikan kekuatannya. Liu Xing menahan mereka selagi Hou Fei mengingat perkataan dari gurunya. Hou Fei yang sudah berhasil mengendalikan amarahnya menghajar mereka semua. Para monster itu pun menyerah dan memberikan hormat kepada mereka. Hou Fei berterima kasih kepada Liu Xing karena sudah menyadarkan dirinya. Ia pun memberikan bunga itu sebagai hadiah.
Karena kekuatan mereka begitu besar, ular hijau pun mengajak mereka untuk menjadi pelindung istana Gua Darah. Melihat ada kesempatan, Xiaoyu pun setuju dan mereka pun ikut pergi ke istana Gua Darah. Ular hijau pun memperkenalkan Tang Bi yang adalah pelindung pertama istana Gua Darah. Di sana, Sanmo menaruh kecurigaan kepada Liu Xing. Dia pun meminta Liu Xing untuk melepaskan maskernya supaya mereka ini bisa saling kenal. Karena Liu Xing menolak untuk melepaskan maskernya, mereka pun mulai curiga. Karena mereka tidak percaya kepadanya, Liu Xing pun ingin pergi dari sana. Melihat hal itu, ular hijau pun menahannya dan memarahi Sanmo. Tidak ingin dicurigai, Liu Xing pun menunjukkan kekuatannya. Liu Xing yang telah menguasai Beiming membuat aura kekuatannya berubah menjadi hitam termasuk belatinya. Sanmo pun tidak menyangka dengan apa yang ia lihat karena dia mengira Liu Xing adalah orang yang menghabisi anaknya. Liu Xing pun bermain-main dengan Sanmo dan membuat mereka tertawa. Tidak lama kemudian, pemimpin mereka pun datang. Dia yang melihat kekuatan Liu Xing penasaran kekuatan apa yang dia pelajari. Tapi Liu Xing merahasiakannya dan memberikan bunga itu kepada pemimpin untuk melupakan kejadian yang sebelumnya. Karena pemimpin itu hanya mempercayai kekuatan saja, dia pun menerima Liu Xing dan Hao Fei. Tidak lama kemudian, bawahannya datang dan memberitahu orang-orang yang diutus untuk menghabisi Xiao He sudah memakan 50 korban. Para penjaga pun mengajukan diri untuk menangkap Xiao He termasuk Liu Xing. Namun Sanmo tidak percaya kepada Liu Xing dan meminta pemimpin untuk memberikan persidangan. Liu Xing pun memberikan alasan yang membuat pemimpin senang kepadanya. Alhasil, dia pun ikut bersama para penjaga untuk menangkap Xiao He. Setelah dari sana, Hao Fei menanyakan apa yang telah terjadi antara dia dan Sanmo, dan menanyakan kenapa dia juga ikut untuk menangkap Xiao He. Liu Xing pun menjelaskan semua yang telah terjadi, dan ia ingin pergi ke sana karena memiliki suatu rencana. Liu Xing meminta Hao Fei tinggal karena untuk melakukan suatu rencana. Di sisi lain, para penjaga sangat percaya diri akan berhasil menangkap Xiao He karena ada Liu Xing di sisi mereka. Namun Sanmo datang dan meminta mereka untuk tidak percaya kepada Liu Xing karena dia ini percaya bahwa Liu Xing adalah kultivator dewa. Dan mungkin saja ia akan bekerja sama dengan Xiao He untuk menghabisi mereka. Di saat Sanmo menyusun rencana, tidak lama kemudian ada Liu Xing yang datang. Mereka pun segera pergi dari sana. Di saat mereka bersembunyi, Liu Xing berencana untuk menghabisi Lanlan dan musuh. Dia pun menghubungi Xiao He dan memberitahu rencana mereka semua. Tidak lama kemudian, Xiao He pun datang. Mereka semua pun memulai rencananya. Dan Liu Xing pun juga langsung memulai rencana untuk menghabisi musuh. Xiao He pun bertarung dengan Bai Yin yang adalah Yuan Ying tahap menengah. Ia yang mengetahui Liu Xing berkhianat meminta Xuanzong untuk menghabisinya. Dia yang melawan Xiao He memutuskan untuk berubah menjadi lobster. Di sisi lain, Liu Xing pun bertarung dengan Lanlan yang telah berubah menjadi ular. Beberapa saat kemudian, Xuanzong datang untuk mengalahkan Liu Xing. Tapi dia itu malah menyerang Lanlan dan membuat Liu Xing dengan mudah menghabisinya. Ternyata Xuanzong ini berada di sisi Liu Xing. Bai Yin yang melihat hal itu marah dan langsung menyerangnya. Di sisi lain, ternyata Sanmo ini datang ke sana dan mengetahui Liu Xing adalah kultivator dewa yang menghabisi anaknya. Kembali ke pertarungan, Xuanzong yang kesulitan dibantu oleh Liu Xing dan Xiao He. Bai Yin berusaha untuk pergi, namun Xiao He tidak membiarkan hal itu. Xuanzong mendatangi mereka dan mengatakan dirinya akan menjadi bawahan mereka. Untuk membuat mereka percaya, dia pun bersumpah demi langit. Dan jika ia melanggar sumpahnya, dia akan tersambar petir. Liu Xing pun percaya dengan sumpahnya itu. Ia pun memberikan token kepada Xiao He dan memintanya untuk kembali bersembunyi.
Tapi Xiaohe menolak dan meminta Liu Xing untuk segera menghabisi Chang Hong yang adalah pemimpin Istana Gua Darah. Namun Liu Xing tidak ingin tergesa-gesa karena belum tahu kekuatannya. Dan ketika dia sudah siap, maka dia akan menghubungi Xiaohe. Di sisi lain, San Mo yang ingin melaporkan Liu Xing ditahan oleh Hao Fei. San Mo yang tahu dia jauh lebih kuat berusaha untuk melarikan diri. Tapi Hao Fei tidak membiarkan hal itu terjadi. Walaupun sempat ditahan, Hao Fei menggunakan tongkat hitamnya berhasil menghabisi San Mo. Tetapi San Mo itu berhasil mengirimkan informasi kepada ular hijau. Dan ia pun mengetahui Lu Xing telah berkhianat. Ular hijau segera memberitahu kakaknya, namun karena dia sangat fokus untuk membuka segel, jadi dia tidak bisa berhenti. Nah, di saat ular hijau mau menerobos masuk, ada seseorang di belakangnya. Di sisi lain, Zhong dan Liu Xing kembali ke istana. Ia memberitahu bahwa Bai Yan dan Ranlan berkhianat untuk menghabisi mereka. Untung saja ia berhasil menghabisi mereka, namun kehilangan musuh. Dan juga mereka menghabisi San Mo karena dia masih memiliki dendam kepada Lu Xing. Tapi mereka belum percaya dengan perkataan itu. Tang Bi pun meminta mereka untuk menunggu keputusan dari wakil ketua yang ada ular hijau. Namun karena ular hijau tidak ditemukan, Tang Bi yang adalah pelindung terkuat meminta Lu Xing dan Zhong untuk dipenjara. Hao Fei pun marah mendengar hal itu. Liu Xing memberikan energi Yuan Ying Ranlan kepadanya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Untung saja dia itu percaya dan meminta mereka untuk beristirahat selagi menunggu pemimpin istana. Di saat mereka berkumpul, Liu Xing merasakan ada kekuatan lain di istana itu. Zhong memberitahu mungkin itu ada ruangan rahasia tempat pemimpin berlatih. Beberapa saat kemudian, Liu Xing pun menyerap energi Yuan Ying dari penjaga yang dia kalahkan. Di sisi lain, Chang Hong berhasil membuka segel dan mendapatkan pedang jet. Ia pun sangat senang akan hal itu, tapi di sana ada seseorang yang bernama Ditong. Yang ternyata dia datang untuk mengincar pedang giok. Melihat Chang Hong yang pede dengan pedang itu, diberitahu bahwa pedang giok hanyalah sebuah kunci. Xin kembali kepada Liu Xing. Dia yang telah berhasil menyerap energi Yuan Ying merasakan ada yang bertarung di tempat rahasia. Ia pun segera pergi ke sana. Kembali kepada Chang Hong, di sana Ditong memberitahu bahwa ia telah menghabisi adik keduanya. Mendengar itu, Chang Hong pun marah dan pertarungan pun kembali terjadi. Chang Hong membawa Ditong untuk bertarung di bawah. Ia juga menggunakan tekniknya untuk menyerang Ditong. Melihat teknik itu terus berjatuhan, Ditong pun berubah menjadi naga. Karena Liu Xing menyadari Ditong lebih kuat, ia pun menunjukkan dirinya agar Chang Hong tidak mati terlebih dahulu. Chang Hong memberitahu Liu Xing tentang pedang giok dan aula perih yang memiliki banyak harta. Chang Hong pun berubah menjadi ular dan bertarung dengan Ditong. Walaupun sudah berubah menjadi ular, Chang Hong itu belum bisa mengimbangi Ditong di dalam pertarungan itu. Di saat Ditong ingin menghabisinya, untung saja Lu Xing datang untuk melindungi Chang Hong. Ia pun memutuskan akan membantu Chang Hong untuk mengalahkannya. Namun Lu Xing itu malah menjadi incaran dari Ditong. Chang Hong berusaha melindungi Lu Xing, tapi dia itu belum berhasil melukai Ditong. Mereka berdua pun beradu serangan. Ditong yang lebih kuat darinya berhasil melukai Chang Hong. Ia sempat membuat penawaran kepada Ditong namun ditolak. Chang Hong pun menyerangnya secara tiba-tiba dan membuat Ditong marah dan langsung menghabisinya. Melihat Ditong yang sedikit terluka, Lu Xing pun datang dan bertarung dengan dirinya.
Dengan kekuatannya yang sudah berkembang dengan pesat, Liu Xing pun berhasil membuat dia terpojok. Tapi Ditong tidak membiarkan hal itu. Ia pun berubah menjadi naga dan menyerang Liu Xing. Dengan bantuan batu meteor, Liu Xing berhasil membuatnya jatuh. Dengan kecepatannya, Liu Xing pun kembali menyerang Ditong. Tapi Ditong itu berhasil menusuk Liu Xing. Namun yang dia tusuk hanyalah sebuah teknik bunsin saja, yang mana Liu Xing berhasil melukainya. Ia pun akhirnya menang di dalam pertarungan itu. Liu Xing menyerap energi kekuatan mereka, termasuk pedang giok milik Chang Hong. Dan tidak lupa, ia pun mengambil tumbak dari Ditong. Setelah dari sana, ia pun menemui Hao Fei. Karena Xiao He belum bisa menyerap energi itu, ia pun memberikannya kepada Hao Fei. Di sisi lain, para penjaga pun datang ke sana dan mengetahui wakil ketua dan pemimpin mereka telah dihabisi oleh kuil Joshua. Zhong meminta mereka untuk tenang dan sekarang mereka harus memilih pemimpin terlebih dahulu. Tang Bi pun mengajukan dirinya. Tapi berdasarkan aturan, memilih pemimpin selanjutnya harus diadakan pertarungan dan yang terkuatlah yang akan menjadi pemimpin. Hao Fei mengatakan bahwa kakaknya lah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Di sisi lain, Liu Xing pun memulai proses penyerapannya. Tang Bi yang mengetahui Liu Xing meningkatkan kekuatannya tidak membiarkan hal itu terjadi. Namun dirinya harus berhadapan dengan Hao Fei terlebih dahulu. Liu Xing yang sudah berhasil menyerap energi itu langsung menyerang Tang Bi. Mereka pun kaget bahwa Liu Xing sudah berada di tahap penengah dan Hao Fei berada di tahap akhir Yuan Ying. Liu Xing mengangkat dirinya menjadi pemimpin dan memberitahu nama aslinya yang adalah Xiao Yu. Dia akan menjadi pemimpin pertama, sedangkan Hao Fei akan menjadi pemimpin kedua. Ia juga menghentikan pemburuan kepada Elang Hitam alias Xiao He, dan akan mengundangnya untuk menjadi ketua ketiga. Tunggu, video masih berlanjut. Di sisi lain, kita diperlihatkan sekelompok naga yang mengetahui saudara ke-8-nya sudah meninggal. Tidak hanya itu, di akhir kita diperlihatkan sedikit bocoran dari season ketiganya, yang sepertinya para klan naga akan mengincar Xiao Yu yang telah menghabisi saudaranya. Dan kita pun diperlihatkan Li Er dan Xiao Yu akan semakin dekat di season ketiganya. Jadi kita tunggu saja season ketiganya, yang mana akan banyak terjadi pertarungan yang sangat seru. Dan sebagai pembaca manhwanya, Mimin juga sangat menunggu kehadiran season selanjutnya. Oke, untuk season 1 dan season 2 Stellar Transformation sudah selesai kita bahas. Hingga video ini diupload, belum ada informasi kapan season ketiganya. Namun cuplikannya sudah kita lihat tadi, jadi kemungkinan akan dirilis segera mungkin. Dan jika ada informasi season ketiganya kapan tayang, akan Mimin kasih tahu. Dan bagi yang sudah mendapatkan bocoran, langsung komen aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin ceritakan tentang alur dari dongeng series Stellar Transformation. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari Mimin, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau sarankan film untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.